Salam damai sejahtera bagi Sobat BSJD dimanapun berada. Hari ini saya Pendeta Iwan Kurnianto STH akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Oleh karena penyertaan-Mu, kami dapat merasakan damai sejahtera. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti dan dapat melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di atas judul perikop, orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Inilah bunyi firman Tuhan yang akan saya bacakan sebagai berikut. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Sobat BSJD, adakah di antara kita pada saat ini sedang menanti-nantikan jawaban dari Tuhan atas pergumulan kita? Namun kita merasa seolah-olah Tuhan tak kunjung menjawab doa kita, ataupun jawaban Tuhan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sobat BSJD, hal yang sama terjadi pada Nabi Habakuk. Pada saat itu ia melihat ada begitu banyak ketidakadilan terjadi di Yehuda. Bagaimana orang-orang yang jahat menindas dan memperdaya orang benar, yang kuat menekan yang lemah. Melihat hal itu, Nabi Habakuk merasa mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan hal itu terjadi dan tidak menunjukkan pembelaannya terhadap orang beriman. Malah justru Allah memakai orang-orang Kasdim, bangsa yang jahat itu, dibangkitkannya untuk mengadili dan menindas bangsa Yehuda. Hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan doa dari Nabi Habakuk. Namun Allah punya cara dan waktunya tersendiri untuk menyatakan penghakiman bagi orang jahat dan keadilannya bagi orang yang beriman kepada Allah. Mereka yang jahat akan binasa, namun bagi mereka yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Sobat BSJD, ketika masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetaplah setia dan percaya kepadanya, sebab Allah punya cara dan waktunya sendiri untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Percayalah, semua akan indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau selama ini kami terkadang sering mengeluh dan meragukan akan kuasa-Mu. Kami sering memaksakan kehendak kamilah yang jadi bukan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami belajar dari Nabi Habakuk bahwa dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami tetap percaya dan menyerahkan setiap pergumulan. Harapan kami hanya kepada Tuhan. Tuntun dan sertailah langkah kehidupan kami, agar kami setia untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.